Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Pratama dan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita masuk ke pengerjaannya. Oke, di tugas kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik 2 ini, kita akan fokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2 ini, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik. Dan kita akan buat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama itu halaman stok bahan ajar. Halaman ini nanti menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Dan kita juga perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut ini, seperti kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kode judul. Kemudian ada kategori mata kuliah, kemudian ada UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, catatan, HTML, dan terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Kemudian ada terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stoknya, filter stok berdasarkan UT daerahnya. Nah, sesuai dengan ini semua. Ada yang menampilkan jumlah stok juga, kemudian ada sort yang mengurutkan judul, stok, dan harga. Ada fitur reset. Kemudian terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali, dan implementasikan dependent option seperti misalkan kita memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata daerah. Kemudian ada menampilkan status dari stok bahan ajar seperti memberikan status aman, kemudian memberikan status menipis dengan menggunakan simbol, kemudian memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah bila stok 0, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke pembuktiannya dan pengerjaannya langsung ya, sesuai dengan yang diberikan oleh soal ini. Dan berikut hasil codingannya. Ada CSS, style CSS dalamnya, kemudian ada JS, ada stok app.js dan tracking apps.js-nya. Di bawahnya ada index HTML, stok HTML, dan tracking HTML-nya. Pembagian ini bertujuan untuk memisahkan tampilan HTML dengan gaya CSS dan logika aplikasi JavaScript, menjadikan proyek lebih modular, rapi, dan mudah dikembangkan, mencegah file tercampur dalam satu folder. Dan sedikit penjelasan mengenai stok HTML ini mencakup input form, input nama barang, jumlah barang, dan tombol tambah. Ada juga tabel stok yang menampilkan daftar barang yang sudah ditambahkan dan link ke stok CS-nya. Sekarang pada bagian tracking HTML ini, isi halamannya itu berisi input kode tracking, tombol cek, area untuk menampilkan status, link ke tracking JS, di mana struktur HTML cukup sederhana karena logika ada di file JS. Di sini di bagian stok JS ini, itu fitur utama JavaScript mengambil nilai input dari pengguna, validasi input, jika kosong tampilkan peringatan, dan menambahkan data ke tabel, dan ada membersihkan input setelah ditambah. Cara kerjanya itu seperti pengguna mengisi form, menekan tombol tambah, fungsi tambah barang memproses data, dan data dimasukkan ke tabel secara otomatis. Aplikasi ini tidak menggunakan database sehingga data hilang saat halaman di-refresh. Oke, sekarang pada bagian tracking JS ini, fungsi utama JavaScript membaca kode tracking yang dimasukkan, validasi input, jika kosong tampilkan pesan error, dan simulasi loading itu menggunakan timeout untuk membuat efek proses pengecekan data, dan juga menampilkan hasil status seperti barang sedang dalam perjalanan. Kemudian untuk style CSS ini itu bertujuan untuk membuat tampilan aplikasi menjadi bersih, modern, mudah dibaca, rapi, dan konsisten. Bagian yang diatur oleh CSS
header, card menu, dashboard, form input, button, tabel, warna latar, spasi, dan margin. Responsivitas untuk layar HP. CSS ini dibuat sederhana tanpa framework agar mudah untuk dipelajari. Kemudian untuk indeks HTML, itu fungsi utamanya halaman dashboard ini sebagai halaman depan yang memberikan dua pilihan menu kepada pengguna. Menu ke aplikasi stok barang dan menu ke aplikasi tracking pengiriman. Oke, dan setelah semua beres, kita akan jalankan programnya itu. Dan seperti ini tampilannya, stok bahan ajar dan tracking DO-nya. Kemudian kita akan coba untuk memeriksa stok bahan ajarnya terlebih dahulu. Di sini sudah sesuai dengan ketentuan yang soal berikan itu ya. Oke, di sini sudah terlihat tampilannya ya. Ada kategori mata kuliah, kode mata kuliahnya, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajarnya, status, dan catatan HTML-nya. Dan juga terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajarnya itu. Tak cuma itu, juga terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, dan juga filter stok berdasarkan UT daerah serta kategori mata kuliahnya. Nah, begini. Ada juga fitur yang hanya menampilkan jumlah stok, kemudian fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Adapun filter juga dapat di-set ulang atau reset. Kita juga berhasil terapkan fitur di Vue.js di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Dan juga kita implementasikan independent option seperti misalkan ketika memilih filter slot berdasarkan UT daerah, itu akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliahnya. Bukan cuma itu juga, ada juga penampilan status dari stok bahan ajar. Itu juga memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda, yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih besar daripada safety stoknya. Ada juga tampilan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning. Kemudian ada juga status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok 0. Dan terakhir, juga terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Sekarang saya akan contohkan membuat sebuah data bahan ajar baru. Nanti kita akan simpan datanya dan akan terlihat di tampilan menu itu. Sekarang untuk nomor 2-nya, kita akan buat halaman menampilkan tracking status pengiriman DO bahan ajar, menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau name. Kita bisa submit pencarian juga, dan pengguna dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard SQ-nya, dan terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Nomor DO juga ada, tahun berjalan, serta sequence number. Selanjutnya juga sudah ada tracking baru, name diisi secara manual, dan nama juga diisi oleh pengguna. Dan ada juga ekspedisi JNE regular atau express yang dipilih oleh pengguna. Kemudian pada paket bahan ajar itu dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket dan menggunakan elemen select yang menampilkan di halaman web informasi pada paket itu.
Setelah memilih paket juga akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut ya. Dan tanggal kirim juga ada, dapat isi manual ataupun menggunakan fungsi date. Dan ada total harga juga yang diambil dari pada array of objek paketnya. Dan juga terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Itu data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date, tanggal, dan data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Langsung saja kita buktikan dan kita coba jalankan itu. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.